Hei, jangan menangis. Kamu kan laki-laki. Jeki, bahumu. Oke guys, mungkin ini menjadi video atau episode pertama ya dari Soul Comic, karena channel Soul Comic ini kan kita rewind ya, kayak flashback nostalgia manga, panel manga dan anime dari Naruto dan juga One Piece ya. Kayak bring back memories gitu guys, apalagi Naruto kan sudah tamat ya. Dan kita juga flashback dikit-dikit One Piece episode-episode awal ya. Karena jujur kangen banget sih sama episode-episode awalnya One Piece. Meskipun banyak yang ngejek ya, kayak di TikTok itu ada yang bilang bahwa era One Piece zaman Majapahit ya, animasi Majapahit. Tapi jujur gue kangen anjir, semakin kesini tuh kayak semakin kangen vibe-nya One Piece episode-episode awal ya. Makanya kita buat channel Soul Comic untuk mereview panel manga dan juga anime, karena ternyata ada begitu banyak perbedaan di panel manga dan juga di animenya ya. Sama kayak di anime inilah, kayak di Naruto aja ya. Kalau di manga itu kepalanya Gato itu sampai putus guys, dan ternyata kalau di anime kan enggak. Ya mungkin karena ada badan sensor ya. Jadi gue pikir gue juga sama ya, yang sama kayak gue, kayak kita ini tumbuh besar, tumbuh dewasa bersama Naruto dan juga One Piece ya, dari Big Three shonen ini ya. Kalau untuk Bleach ya, hype-nya nggak kena sih ke gue mah ya. Jadi gue nggak akan ngomongin tentang Bleach ya. Nah, meskipun sesepuh dari anime atau manga itu ya tetap Dragon Ball ya. Karena Oda Sensei, Masashi Kishimoto, dan mangaka-mangaka lainnya itu kan mengidolakan sosok Akira Toriyama atau kayak pencipta Dragon Ball ya kan. Nah, tapi kita akan di video kali ini lebih spesifiknya kita akan ngebahas bagaimana gue suka sama Naruto ya. Yang pertama, ya mungkin karena waktu itu ya, Naruto itu kan ditayangin di TV nasional ya, sedangkan di masanya di tahun 2009 kayak Naruto One Piece aja kan udah ada sejak tahun 90-an ya. Tapi gue sendiri, gue pribadi tahu Naruto itu 2006 atau 2000 berapa ya. Kalau kalian merhatiin episode awal-awal Naruto itu bukan di Global TV guys, tapi malah di TV 7 kalau gue salah ya, apa Trans TV ya, Trans TV kalau nggak salah. Nah makanya kita kenal Naruto ya, sedangkan kalau untuk One Piece kan dia cuma mentok sampai episode berapa ya, yang momen-momen Seng itu namanya jadi Jackie guys. Hei, jangan menangis. Kamu kan laki-laki. Jeki, bahumu. Nah kalau One Piece itu gue kenal One Piece ya setelah Naruto tamat ya. Kalau kenal dan nonton udah dari lama, tapi kalau untuk ngikutin ya setelah Naruto tamat sih lebih tepatnya ya. Nah, kita akan ngebahas tentang Naruto ya di episode-episode awal, tapi sebelum itu gue akan ngasih tahu ya. Ini ada sedikit memori sih guys. Jadi manga atau komik pertama yang gue beli itu Naruto volume 45 guys. Di covernya itu ada ke-6 Pain dan juga Naruto ya. Ini gue inget banget. Jadi gue beli manga ini tuh kelas 1 SMP guys. Dan di masanya, di zamannya, komik ini harganya cuma 5.000 guys. Entah itu bajakan atau asli, tapi kalau dilihat dari kualitas kertasnya memang kertas-kertas asli ya. Elex Media Komputindo, kayak ya standarnya inilah Gramedia kan. Ya mungkin itulah kenapa yang namanya inflasi ya. Harga komik sekarang kan 50 ribuan guys. Nah, komik pertama yang gue punya ini. Nah, ada manga atau komik yang paling sedih ya, yang paling nyesek itu ini guys. Volume 42. Ini ngebahas tentang kematiannya Jiraiya ya. Jujur yang bikin memorable itu dari cover komiknya sendiri ya. Di sini ada guru Jiraiya dan juga Naruto. Jadi kayak Naruto itu sedih karena kehilangan sosok father figure ya, atau sosok seorang ayah, yaitu Jiraiya ya, meskipun lebih tepatnya kayak seorang kakek ya, karena nama Naruto itu juga diambil dari ini apa, diambil dari novel yang Jiraiya tulis, dan sedangkan Minato juga murid dari Jiraiya itu sendiri ya kan. Jadi kerasa bener-bener sedih guys.
bener-bener puncak paling sedih di Naruto itu ya salah satunya kematian Jiraiya Sensei ya. Nah, terus ada yang memorable juga ini guys. Komik Naruto volume 43 ya. Nah, ini cover story-nya ada Itachi dan juga Sasuke. Nah, di sini yang paling mencengangkan itu kayak ternyata kita tahu kebenaran tentang Itachi Uchiha ya. Tentang kenapa dia memutuskan untuk memilih dunia shinobi daripada klannya sendiri. Kayak tujuan dia yang menyelamatkan sosok adiknya ya, kayak Sasuke Uchiha. Pokoknya di momen ini tuh kayak kita bener-bener respect banget sama Itachi, kita juga kayak miris gitu ya sama pengorbanannya Itachi ya. Apalagi setelah akhirnya Sasuke itu tahu ya. Dan ternyata emang benar sih kayak klan Uchiha itu ya terkutuk. Klan Uchiha itu kalau mau ngebangkitin Mangekyo Sharingan ya syaratnya harus penuh dengan dendam ya. Jadi kayak power up atau leveling up-nya dari seorang Uchiha itu ya harus dengan kebencian anjir. Nah, kalau untuk soal komik yang di short itu kan kita ngebahas sudah sampai volume 4 ya. Ini tentang pertarungan antara tim 7 melawan Zabuza dan juga Haku. Ini sih keren banget ya. Musuh pertamanya Naruto aja udah Zabuza. Itu musuh yang dari awal gue sih kesan pertama ngelihat Zabuza keren sih guys. Kayak wih keren banget anjir di episode awal ya. Terus apalagi epic fight pertarungan antara tim 7 dengan Zabuza juga keren banget anjir. Ditambah lagi di endingnya kita kan jadi respect ya sama Zabuza dan juga Haku khususnya ya dua-duanya lah kita benar-benar respect ya. Sosok villain yang punya alasan tersendiri itu ya, tentang jalan ninjanya yang memutuskan untuk menjadi seorang villain ya. Emang bener ya, apalagi di momen terakhirnya ketika Haku mengorbankan dirinya untuk melindungi Zabuza dan akhirnya kita bisa melihat sosok Zabuza itu menangis ya guys ya. Itu bener-bener keren banget sih, adegan fight-nya keren. Secara emosional Naruto itu lebih dapet sih kalau menurut gue ya. Nah, terus ada beberapa hal yang menarik ya kalau kita perhatiin di episode-episode awalnya Naruto ya. Yang pertama, Naruto itu memiliki kesulitan dalam ujian di sekolah shinobi itu karena jurus Kage Bunshin, guys. Itu yang paling-paling benar kata Naruto kan pernah ngomong ya. Jurus yang paling tidak aku sukai adalah jurus bayangan atau Bunshin ya. Dan ternyata ketika Naruto itu mencuri gulungan jurus rahasia milik Hokage kedua ya. Nah, gulungan terlarang itu ternyata lembar pertama yang Naruto baca justru itu tentang jurus Kage Bunshin. Dan akhirnya Naruto itu karena ke-trigger untuk melindungi guru Iruka ya, yang waktu itu kena serang ya sama Mizuki kalau nggak salah ya. Nah, jadi ketika itu kan kayak Naruto ini akhirnya terharu ya, karena guru Iruka itu mengakui keberadaan Naruto atau eksistensi Naruto sebagai seorang shinobi desa Konoha. Karena selama ini kan seperti yang kita tahu bahwa Naruto itu kan dikenal sebagai sosok wadah dari siluman rubah ekor 9 kan. Nah, di momen itu guru Iruka itu mengakui Naruto sebagai shinobi desa Konoha dan akhirnya Naruto benar-benar terharu ya sampai nangis gitu kan. Dan akhirnya ke-trigger dari kejadian itu Naruto pun mengeluarkan untuk pertama kalinya Naruto mengeluarkan jutsu 1000 bayangan Kage Bunshin yang benar-benar banyak banget sampai ngebuat Mizuki babak belur ya. Nah, terus itu juga hal yang menarik guys. Kenapa di ending serial Naruto ini ketika Naruto mau menikah ya. Nah, sosok yang didatengin untuk mewakili ya atau menjadi sosok seorang ayah Naruto di acara pernikahan itu ya guru Iruka, bukan guru Kakashi, bukan siapa ya, bukan sosok lain lah. Karena ya dari episode pertama aja kita sudah diperlihatkan bahwa bener-bener sih yang orang pertama yang mengakui keberadaan Naruto sebagai seorang ninja, bukan memandang Naruto sebagai seorang siluman rubah ya. Itu ya guru Iruka Sensei ya. Makanya punya dampak yang besar atau influence yang besar terhadap apa ya kayak
fase pendewasaannya Naruto itu sendiri sih. Emang keren banget sih anjir. Kayak hal-hal yang menarik dari Naruto episode-episode awal yang sejauh ini sudah kita review di video short soal komik ya. Itu kayak terbentuknya tim 7 itu keren banget sih kalau menurut gue ya. Dari terbentuknya tim 7 kan ada hal memorable ya, yang kalau nggak salah jutsunya guru Kakashi itu kan namanya jurus eh, 1000 penderitaan atau apa ya, derita 1000 bulan atau apa ya, lupa gue yang ini ya, yang jutsu yang itu tuh lupa juga sih. Itu memorable banget ya, itu keren banget ya. Setelah itu kan kita lanjut ke pertarungan antara tim 7 dengan Zabuza. Nah, bentar lagi Soul Comic itu akan nyampe ke ini ya, ke ujian Chunin ya. Karena kita sudah ngebahas tentang kedatangan ninja Suna, kayak Gaara, Temari, dan juga kan Goro. Kita juga sudah mulai diperlihatkan sosok-sosok ninja lain di desa Konoha ya. Sama kayak timnya Neji, Rock Lee, dan juga Tenten. Pokoknya ya menarik lah untuk episode-episode video short Soul Comic selanjutnya tentang Naruto ya. Itu di episode-episode awal. Jadi kayak tujuan channel ini ngebuat konten itu ya untuk flashback, untuk kita jadi sarana nostalgia aja sih. Karena ya gue pribadi ya nonton Naruto di episode awal itu berarti dari SD kalau nggak salah ya. Bener-bener dari SD sih. Dari SD, SMP, apalagi kalau SMP udah mulai koleksi komik ya. Mulai koleksi komik-komik Naruto kayak gini guys, seperti yang udah gue jelasin tadi ya. Bahkan sekarang itu gue udah punya full volume guys, dari volume 1 sampai volume terakhir itu 72 ya. One Piece juga full volume sampai ongoingnya ya. Emang bener-bener keren banget sih. Jadi kayak keuntungan kalau kalian koleksi komik kayak gini, kayak kalau komik Naruto dan One Piece itu kan bisa dipajang di kamar kita ya, bisa menjadi legacy untuk anak-anak kita gitu. Jadi suatu saat kita itu ngedongeng ke anak di teras rumah itu yang ngebahas tentang Naruto, ngebahas tentang One Piece. Kayak komik ini jadi buku dongeng untuk ini ya, untuk apa? Menceritakan kisah-kisah anime-anime, apalagi kalau nanti One Piece udah tamat guys, bener-bener jadi barang yang rare ya, kayak komik-komik One Piece itu bener-bener ya, jadi kayak ada saksi sejarahnya gitu, jadi kayak saksi matinya tuh ya komik itu sendiri ya. Emang keren banget sih, tentang kayak kita banyak belajar filosofis di Naruto dan juga One Piece ya, kayak pembentukan karakter, kayak kita akhirnya tahu bahwa setiap orang jahat itu ya memiliki alasan untuk jahat ya. Apalagi kalau di Naruto itu kan ada organisasi kriminal yang paling keren banget ini. Kayak Akatsuki itu kan kita tahu. Bahkan sampai-sampai backsoundnya Sasori itu kan bener-bener sedih banget anjir. Sampai-sampai dijadiin tren untuk ngebangunin orang sahur kan, saking sebesar itu influence anime Naruto ya, meskipun udah tamat ya. Jadi akhirnya kita menyadari bahwa setiap karakter suatu tokoh itu ya dibentuk ya oleh kisahnya masing-masing ya. Dan tergantung jalannya kita mau milih kemana, mau menjadi baik atau menjadi buruk. Bahkan menjadi buruk pun ada tindakan baik di baliknya ya, kayak tindakannya Itachi gabung ke Akatsuki juga termasuk di dalamnya sih, dan ternyata untuk melindungi desa Konoha. Jadi untuk video Soul Comic episode 1 ini kita fokus ngebahas Naruto ya. Nah, di episode 2 nanti kita akan ngebahas One Piece. Jadi flashback, merewind episode-episode awal, manga-manga volume awal One Piece ya. Karena kita juga nostalgia aja sih. So, terima kasih guys buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Ditunggu episode-episode berikutnya. Jangan lupa kalian tonton video short kita yang ngebahas tentang panel manga anime Naruto dan juga One Piece ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.